Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi ananda semua. Mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat, tetap belajar, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Ananda sekalian, kembali bertemu dengan Bapak pada mata pelajaran akidah akhlak. Di minggu sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang KD 3.2, yaitu menganalisis pengertian taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, dan keutamaan taubat. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah bahas tentang pengertian taubat. Menurut bahasa, taubat adalah artinya kembali. Sementara menurut istilah, taubat artinya adalah kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah setelah melakukan kesalahan atau dosa. Sementara ayat yang memerintahkan taubat di minggu lalu kita bahas surah At-Tahrim ayat 8, surah Al-Baqarah ayat 222, dan surah lainnya. Ananda semua, di minggu lalu juga kita sudah bahas tentang kisah yang sangat menarik sekali, kisah yang syarat dan penuh dengan makna. Kisah seorang laki-laki pendosa, seorang laki-laki yang sudah melakukan pembunuhan kepada 100 orang, sudah membunuh 100 jiwa, tetapi karena taubat Allah ampuni dosanya dan ia masuk ke dalam surga. Begitu juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah sebelum Islam pejudi, pezina, pemabuk, pembunuh, bahkan tak terhitung betapa banyak orang yang sudah dibunuh oleh Umar bin Khattab. Tetapi setelah ia masuk Islam, menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang bertaubat kepada Allah. Ending story dari Umar bin Khattab, ia termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi maknanya apa? Allah tidak menilai masa lalu kita, Allah tidak menilai dari status terakhir kita, tetapi yang Allah nilai adalah status terakhir, status kita hari ini. Apakah hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, atau sebaliknya menjadi pribadi yang lebih buruk dari hari sebelumnya. Oke ananda semua, untuk lebih lengkapnya, untuk supaya kita lebih memahami, yuk mari simak video berikutnya tentang hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, dan keutamaan bertaubat. Jangan kemana-mana, yuk perhatikan video dengan seksama. Baiklah ananda sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah dilakukan, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Berikutnya, hakikat taubat itu adalah melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Syarat-syarat taubat. 1. Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum ia masuk Islam. 2. Menyesali perbuatan dosa. 3. Menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. 4. Ikhlas melakukannya bukan karena riya. 5. Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar astaghfirullahalazim. 6. Berjanji tidak akan mengulangi. 7. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. 8. Masa taubat sebelum napas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memohon ampun dengan lisan, sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan memperolok-olok Tuhannya. Kedudukan taubat. Kedudukan taubat
bagi seorang mukmin. Taubat itu hukumnya wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Melakukan taubat dan kedudukannya adalah mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya." Berikutnya yang terakhir adalah keutamaan taubat. Satu, keutamaan taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Dua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Tiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal. Empat, taubat merupakan sebab masuk surga. Lima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Enam, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Tujuh, taubat merupakan sebab turunnya barokah dari langit. Delapan, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Sembilan, Allah akan menghapus dosa-dosa. 10. Menjadi sebab hati bersinar dan bercahaya. 11. Taubat memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ananda sekalian, demikianlah materi kita tentang taubat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul ketika melakukan kesalahan kepada Allah bertaubat, ketika melakukan kesalahan kepada manusia membiasakan untuk meminta maaf, karena sesungguhnya tidaklah hina orang yang senantiasa meminta maaf. Oke Ananda semua, terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.